Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Daven dari Lukman Hakim. Aku mahasiswa ITB di jurusan Sistem Teknologi Informasi dan di video kali ini aku mau jelasin sama kalian apa sih itu GitHub. Oke, kita mulai aja. Jadi, sebelum kalian pengen tahu GitHub itu apa, kita harus belajar dulu yang pertama adalah VCS atau Version Control System. VCS itu apa sih? Nah, VCS itu adalah sebuah sistem yang ngerekord atau yang nyimpan semua perubahan yang dilakukan terhadap suatu file atau kumpulan file. Dan versi si perubahan itu disimpan dalam bentuk sebuah versi yang nanti bisa dilihat sama orang-orang yang ngubah-ngubahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya sekelompok tim gitu yang ngerjain suatu project dan project itu bisa banyak perubahannya, setiap perubahan yang dilakukan dari masing-masing anggota tim itu disimpan dalam si VCS ini. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini, itu ada workstation 1, 2, 3 itu mungkin kayak orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, dan setiap update atau perubahan yang dilakukan setiap commit atau perubahan yang dilakukan sama si orang pertama, kedua, atau ketiga ini disimpan dan nanti si orang-orang yang lain itu kalau pengen ngerjain atau pengen ngerubah-rubah apa yang ada di repository, itu dia harus, nge-update dulu biar sama dengan yang di repository, kayak gitu. Jadi intinya biar terkontrol lah perubahan-perubahan yang ada dalam pada suatu file gitu, kalau kita ngoding ya contohnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut deh, apa sih itu Git gitu, sebelum ke GitHub. Nah, kalau Git itu adalah sebuah version control system yang, digunakan untuk tracking perubahan dalam file-file komputer gitu khususly. Kalau tadi kan VCS itu sebenarnya file apa aja gitu. Kalau ini specifically buat computer files gitu. Dan itu biasanya buat ngoding-ngoding gitu sih kalau Git gitu teman-teman. Nah di itu tapi bisa dipakai buat programmer sama orang-orang yang non technical juga gitu buat keeping track project-nya tuh udah sampai mana gitu, file itu udah di versi yang berapa kayak gitu. Dia memperbolehkan banyak orang buat bekerja bareng-bareng. Dia juga bikin sebuah project yang gede itu jadi sangat-sangat mudah gitu dan bisa di-handle secara efisien gitu teman-teman. Dah, next kita langsung masuk ke bagian GitHub-nya. Nah, kalau GitHub tuh apa sih teman-teman? Kita lihat aja ya. Kalau GitHub itu sebenarnya dia adalah sebuah hosting service atau layanan service yang memberikan layanan dalam bentuk repository. Jadi orang-orang itu bisa nyimpan-nyimpan data dalam GitHub gitu kasarnya. Jadi bisa nyimpan data, bisa ngupdate data, dan dia juga bisa ngebantu orang-orang buat ngerjain-ngerjain project-project dimanapun dan kapanpun. Nah, kayak gitu teman-teman. Fitur-fitur dalam GitHub ini ada banyak, ada 6 di sini. Nah, itu yang pertama, dia tuh mempermudah project management karena dia itu tempatnya satu. Jadi kalau semua project itu dikerjain satu tempat. Jadi semua orang bisa berkoordinasi, bisa nge-track dan update kerjaan itu bareng-bareng di situ. Jadi kelihatan semuanya gitu, teman-teman. Next, dia itu juga meningkatkan keamanan dari si package atau si project yang kita yang kita buat gitu. Nah, jadi kalau di GitHub itu kan bisa di-share-share gitu ya teman-teman si package atau si project yang kita kerjakan. Nah, tapi itu sebenarnya itu juga tandanya kita kan bisa nge-share dan bisa nge-hide dari orang-orang gitu. Jadi bisa dibuat public gitu, bisa dibuat untuk semua orang atau bisa dibuat private untuk kita dan tim-tim kita aja gitu. Jadi dia menjaga safety dari package kita biar nggak dilihat sama orang-orang, kasarnya kayak gitu. Karena dia juga bisa dibentuk seperti open source, bisa diakses semua orang gitu. Terus dia juga memfasilitasi efektif tim manajemen. Jadi dia itu membantu sebuah tim itu untuk bekerja secara efektif karena si GitHub ini kan banyak kayak kalau pengen bekerja itu si tim itu harus selalu nge-pull data dari si repositornya dulu. Jadi itu tuh apa namanya datanya itu selalu yang up to date dan pasti efektif. Soalnya kalau datanya nggak up to date, nanti yang satu tim ngerjain yang ini, yang tim yang lain yang ngerjain yang itu, jadi pas digabungin malah nggak sinkron kayak gitu teman-teman. Lanjut, dia juga nge-improve code writing-nya. Nah, si GitHub ini karena
Karena semua orang itu kalau misalkan pengen ngubah ada apa yang ada di suatu repository itu harus, nge-pull dulu atau nge-copy dari repositorinya dulu, itu pasti semuanya ngelihat kan kode yang ada sekarang. Jadi semua orang tuh bakal, apa ya namanya, bisa ngelihat gitu, writing kode yang udah ada di si GitHub-nya. Jadi semua orang bisa bantu nge-improve si kodenya gitu. Terus dia juga nge-increase code safety karena, apa namanya, si GitHub ini juga sebelum dia nge-update apa data yang ada di repository, misalkan ada yang mau update nih satu orang ke repository tertentu, datanya. Nah, itu tuh dia dicek dulu apakah ada akan overlapping, apakah akan ada, apa ya namanya, misalkan ada yang corrupt kodenya gitu, dia dicek dulu. Jadi ini sangat berguna sih gitu. Terakhir, dia juga, merupakan sebuah code hosting yang sangat-sangat mudah karena mungkin, apa namanya ya, repository apa sih, ke pesaing-pesaing Git yang lain itu dia nggak semudah GitHub gitu buat apa ngasih code hosting gitu. Kalau GitHub ini udah sangat-sangat mudah banget gitu. Mau kamu berapa repository, mau berapa code, mau berapa file, dia sangat-sangat mudah kayak gitu teman-teman. Nah, ini sedikit contoh mungkin kompetitor dari GitHub ada Bitbucket, Fogbugs, Cerohan SCM dan masih banyak lagi kayak gitu sih. Tapi kurang lebih intinya GitHub itu kayak gitu. Intinya buat mempermudah kita dalam proses ngoding gitu teman-teman. Biar bisa kolaborasi sama orang-orang gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Untuk vlog kali ini sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman udah menonton. Bye-bye.